Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ismail Tola MPD dan Bapak Syamsur Rijal Basri SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan pendidikan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mutiaratul Rahmah. Saya merupakan mahasiswa perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah perencanaan pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Melalui video kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi terkait dengan konsep dasar perencanaan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, tonton dan simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Aryawan selaku pemateri akan membacakan materi dari kelompok 1. Latar belakang. Dalam hal apapun, perencanaan tentu menempati posisi yang sangat penting. Perencanaan merupakan unsur penting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan yang baik adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Begitu pula dalam hal pendidikan. Bagi sebuah lembaga pendidikan, perencanaan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah. Apa pengertian dari perencanaan pendidikan? Apa saja tujuan dari perencanaan pendidikan? Apa saja manfaat dari perencanaan pendidikan? Apa saja ruang lingkup perencanaan pendidikan? Pengertian perencanaan pendidikan menurut para ahli. Menurut Bintoro Cokroaminoto, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Husaini Usman, perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Adapun tujuan perencanaan pendidikan. 1. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik itu dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya. Dan baik itu menyangkut aspek akademik maupun non-akademik. Kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. 3. Untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. 4. Untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Saya atas nama Nirwana Syah akan membacakan manfaat perencanaan pendidikan. Manfaat perencanaan pendidikan. Ada beberapa manfaat suatu perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik bagi kehidupan kelembagaan antara lain. Yang pertama, dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga kependidikan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga,
dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti. Dan yang kelima, dapat dijadikan sebagai media atau alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga pendidikan yang terkait, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan memiliki jangkauan yang cukup luas dan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain ditinjau dari aspek spesialisnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini dapat terbagi menjadi 1. Perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional atau Sispenas, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik modelnya, terbagi menjadi perencanaan pendidikan strategi atau strategi educational planning, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah transformasi teknologi atau masalah rendahnya kualitas guru, atau masalah keterkaitan antara dunia usaha dengan output lulusan, dan sebagainya. Jadi, perencanaan ini menyangkut beragam strategi untuk menghadapi persoalan yang muncul. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.